Ismail Benacer, sebagaimana diberitakan secara luas, dikabarkan telah setuju untuk memperbaharui kontraknya dengan AC Milan dan pengumumannya akan segera tiba. Dalam kontrak baru pemain Aljazair itu tidak ada perubahan mengenai klausul pelepasan sang pemain, di mana angkanya tetap 50 juta euro. Milan News melaporkan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dengan kontrak baru hingga 2027, mencakup gaji 4 juta euro. Tetapi klausul pelepasan 50 juta euro telah menjadi perdebatan di berbagai media karena angka itu dianggap terlalu rendah. Tetapi seperti yang disorot oleh jurnalis Pietro Massara, klausul pelepasan itu sebenarnya tidak seburuk apa yang dipikirkan penggemar, mengingat ada beberapa syarat utama, yakni klausul itu hanya berlaku untuk klub di luar Italia dan baru bisa diaktifkan tahun 2024, di mana pembayaran harus dilakukan dengan 1 kali cicilan, dan hanya berlaku dalam 15 hari pertama di bulan Juli, atau tepatnya pada bursa transfer musim panas. Penyerang AC Milan Rafael Leao bereaksi terhadap sebuah klaim yang menuding dirinya telah meminta gaji tinggi selama proses negosiasi perpanjangan kontraknya bersama Milan. Bintang Portugal itu mengutip sebuah artikel eksklusif dari situs Ervaina yang mengklaim bahwa ayah Leo yang juga bertindak sebagai perantara untuk putranya telah meminta Milan untuk membayar Leo dengan gaji sebesar 10 juta euro untuk memperpanjang kontraknya di klub. Itu adalah jumlah yang jauh melebihi apa yang mampu dibayar Milan untuk mempertahankan pemain berusia 23 tahun itu setelah kontraknya saat ini berakhir pada 2024. Dan terkait dengan tudingan itu, Leo kemudian beraksi dengan mengutip tweet dari akun tersebut dan menulis bahwa itu adalah berita palsu seperti biasa. Diyakini sang pemain akan segera memperpanjang kontraknya dengan Rossoneri dan negosiasi akan berlanjut pekan ini di Milan, saat agennya terbang untuk menemui klub bersama sang ayah yang sudah berada di Milan. Kesepakatan baru kemungkinan akan membuat Leo mendapat 7 hingga 7,5 juta euro per tahun, lebih rendah dari apa yang diklaim oleh Ervaina. Dua pemain telah bergabung dengan skuad di Milanello dalam sesi latihan terakhir jelang pertandingan Coppa Italia melawan Torino pada pertengahan pekan. Seperti yang dilaporkan oleh Milan News, penjaga gawang baru Kolombia Davis Vazquez ada bersama skuad dan berpeluang untuk memulai pertandingan menggantikan Ciprian Tatarusanu. Selain itu, Junior Mesias juga berlatih dengan skuad setelah menghabiskan sekitar 2 bulan karena cedera. Dia mungkin bisa menjadi pilihan Stefano Pioli baik dari awal atau dari bangku cadangan. Sementara itu, Divock Origi nampaknya belum bisa diharapkan untuk segera kembali ke dalam skuad. Seperti yang dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio, Origi masih berlatih secara terpisah. Penyerang asal Belgia itu tampaknya akan kembali absen di laga melawan Torino di babak 16 besar Coppa Italia dan juga laga melawan Lecce di Serie A. Ia diharapkan bisa kembali ke lapangan paling awal saat final Super Coppa Italia melawan Inter. AC Milan dikabarkan telah mengidentifikasi pemain sayap PSV Eindhoven Noni Madueke sebagai target potensial untuk memperkuat lini serang mereka, khususnya di sektor winger kanan. Planeta Milan melaporkan bahwa winger kanan kelahiran 2022 itu menjadi incaran serius Rossoneri, tetapi beberapa klub lain turut mengincar tanda tangannya. Madueke bermain impresif dalam pertandingan persahabatan antara Milan kontra PSV beberapa pekan lalu, di mana sang pemain mencetak 2 gol yang membantu timnya memenangkan pertandingan dengan skor 3-0. Sumber itu menambahkan bahwa diperlukan biaya sekitar 40 hingga 50 juta euro untuk menebus pemain 20 tahun tersebut, yang berarti diperlukan pertimbangan matang dari manajemen. Kecil kemungkinan dari Milan membuka negosiasi untuk mencoba merekrut Madueke di bursa transfer bulan Januari ini. Tetapi tidak dapat dikesampingkan bahwa Milan mungkin akan mencoba membuka pembicaraan di bursa transfer musim panas mendatang. AC Milan dan Inter Milan disinyalir tengah dalam persaingan untuk bisa mengamankan tanda tangan striker Arsenal Folarin Balogun yang saat ini dipinjamkan ke Stade Reims. Seperti laporan yang dilansir dari Planeta Milan, ide Rossoneri memboyong striker kelahiran 2021 itu semakin kencang setelah penampilannya yang impresif di Ligue 1 musim ini. Setelah hanya tampil biasa-biasa saja selama menjalani masa peminjaman ke Middlesbrough, Balogun tampil terengginas bersama Stade Reims. Ia telah mencetak 10 gol dan 2 assist dalam 16 pertandingan, yang menjadikannya sebagai salah satu striker tersubur di Ligue 1 musim ini. Dan berkat performanya yang impresif tersebut, ia kemudian dikaitkan dengan klub yang jauh lebih besar.
Inter Milan mengincar sang pemain pada bursa transfer musim panas lalu, begitu pula halnya dengan Milan. Dan diyakini diperlukan biaya sekitar 40 juta euro untuk menebus Balogun dari Arsenal. Dan angka itu kemungkinan akan meningkat jika performa sang pemain terus berlanjut. Bek AC Milan Malik Thiaw akan absen untuk pertandingan Coppa Italia melawan Torino karena skorsing. Seperti laporan yang dilansir dari Milan News, bek asal Jerman itu mendapat skorsing 2 pertandingan saat masih bermain untuk Schalke sebelum Milan mengontraknya. Skorsing tersebut didapat sang pemain dalam laga di DFB Pokal musim lalu, tepatnya 21 Oktober saat Schalke bersua TSV Munchen. Malik Thiaw sudah melewati skorsing 1 pertandingan 31 Juli lalu saat Schalke bersua Bremer FC. Dan skorsing 1 pertandingan lagi masih berlaku dan itu harus dijalaninya ketika Milan bersua Torino di babak 16 besar Coppa Italia 12 Januari mendatang. Masih harus dilihat siapakah 2 bek tengah yang akan diturunkan oleh Stefano Pioli mengingat Tomori dan Kalulu sepertinya akan diistirahatkan di pertandingan ini.